Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pengantar akuntansi 2, yaitu tentang akuntansi kewajiban lancar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa persamaan dasar akuntansi itu merupakan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, setelah kemarin kita membahas aset berupa kas dan piutang, kali ini kita akan masuk ke dalam akun kewajiban atau istilah lainnya sering kita kenal dengan akun hutang, gitu kan. Nah, namun di sini yang akan dibahas adalah kewajiban lancar. Nah, apa sih kewajiban lancar itu? Memangnya ada kewajiban yang tidak lancar? Oke, kewajiban itu juga bisa dibagi ke dalam dua komponen, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar, atau sering kita kenal juga dengan istilah kewajiban lancar, yaitu kewajiban jangka pendek, dan yang tidak lancar adalah kewajiban jangka panjang. Apa maksudnya? Kewajiban lancar atau juga sering disebut dengan hutang lancar atau juga istilah lainnya adalah hutang jangka pendek. Namanya saja jangka pendek, artinya kewajiban ini atau hutang ini jatuh temponya atau jangka waktu pembayarannya itu adalah tidak lebih dari 1 tahun. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang akan diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset atau aktiva lancar yang lain, atau juga dengan menciptakan kewajiban lancar yang lainnya, dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dibayar, harus dipenuhi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan aktiva lancar yang lain, misalkan dengan kas atau uang tunai untuk membayar hutang, gitu kan. Nah, ada beberapa kategori juga yang masuk ke dalam kewajiban lancar. Nah, jadi kewajiban lancar itu kewajiban yang jangka waktu pembayarannya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, apa saja sih? Ya, biasanya gitu kewajiban yang jangka waktunya itu pembayarannya itu nggak lebih dari 1 tahun. Biasanya itu juga ada dalam hutang usaha atau hutang niaga gitu. Hutang usaha yang kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan, misalkan penjualan barang atau pembelian barang secara kredit. Nah, itu hutang usaha. Biasanya juga masuk ke dalam kategori kewajiban lancar. Kenapa sih? Ya kalau jangka waktunya nggak lebih dari 1 tahun. Kemudian ada juga pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu maksudnya ketika misalnya kita memberikan jasa kepada orang lain, nah, tapi jasanya itu belum dinikmati oleh orang lain tersebut, tapi orang lain itu sudah membayar ke kita. Nah, itu kita udah dapat uang, orang lain belum nerima jasa, itu diakui sebagai hutang, tapi menggunakan akun pendapatan diterima di muka. Ini sudah pernah dipelajari di materi jurnal penyesuaian ya. Jadi silahkan dibuka lagi materinya kalau lupa. Selanjutnya ada juga hutang pajak penghasilan karyawan. Hutang pajak penghasilan. Ada hutang bunga, ada hutang upah, hutang pajak penghasilan. Kemudian ada pun kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang pertama tadi hutang usaha sudah dibahas, atau dalam istilah asingnya itu adalah account payable. Kenapa bisa timbul hutang usaha? Hutang usaha itu timbul ketika barang atau jasa itu diterima sebelum melakukan pembayaran. Nah, biasanya ini terjadi dalam perusahaan dagang. Kadangkala perusahaan itu beli barang dagang secara kredit dari pemasok. Nah, maka itu diakui sebagai hutang usaha.
Oke, ini adalah contoh jurnal ketika adanya transaksi mengenai hutang usaha. Ini juga udah pernah dibahas di pengantar 1 di materi perusahaan dagang. Saya kasih saja contoh satu aja ya untuk pencatatan periodik. Misalnya membeli barang dagang secara kredit. Nah, ketika membeli barang dagang, itu kan didanai oleh hutang gitu kan. Hutang dulu gitu. Sehingga hutangnya akan nambah, hutang bertambah dicatat di kredit, dan akun pembelian akan di debit karena dicatat secara periodik ya. Nah, kemudian hutang selanjutnya itu adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Nah, ini tadi juga sudah sempat dijelaskan. Nah, pendapatan diterima di muka ini timbul ketika adanya pembayaran yang udah diterima tapi barang atau jasa itu belum diberikan. Nah, ketika pembayarannya udah diterima tapi belum memberikan barang atau jasa, maka itu akan diakui sebagai hutang. Meskipun nama akunnya itu bukan hutang, tapi seolah-olah pendapatan yang sudah diterima di muka ini itu adalah hutang. Nah, makanya ini diakui sebagai hutang. Contohnya apa? Gitu, sewa diterima di muka, atau bisa juga pendapatan diterima di muka yang lain. Nah, biasanya ini kalau misalkan nyewa rumah gitu kan, ngontrak rumah untuk setahun dibayar langsung setahun. Nah, bagi kita menyewa rumah itu adalah aset kita karena kita udah bayar. Tapi bagi yang menyewakan itu menjadi hutang karena sewa itu belum dimanfaatkan secara penuh oleh si penyewa. Gitu. Kemudian hutang pajak penghasilan karyawan, yaitu jumlah pajak yang terhutang pada pemerintah atas besarnya gaji karyawan yang terkena PPh atau pajak penghasilan. Di sini pemberi kerja atau perusahaan wajib memotong dan memungut pajak atas gaji karyawannya yang melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak. Jadi misalnya kalau ketika gaji kita dipotong untuk bayar pajak oleh perusahaan, di sini perusahaan itu tugasnya adalah untuk menyetorkan pajak tersebut ke pemerintah. Nah, jadi ketika dipotong, dipungut oleh perusahaan, itu adalah besarnya pajak yang terhutang kepada pemerintah atas besarnya gaji karyawan yang terkena pajak. Tapi kalau misalkan jumlah gajinya karyawan itu melebihi batas PTKP-nya, tapi kalau ternyata masih tidak melebihi PTKP atau masih penghasilannya masih PTKP, berarti itu nggak perlu bayar pajak. Kemudian hutang bunga, kenapa sih ada hutang bunga gitu kan? Atau interest payable. Hutang bunga itu jumlah bunga yang terhutang kepada kreditur atas dana yang dia pinjam. Jadi kalau biasanya kita pinjam ke kreditur, krediturnya bisa bank atau bisa rentenir gitu kan, pinjam uang itu pasti biasanya ada bunga yang harus dia kembalikan. Pinjam uangnya 100 juta, nanti dikembalikan ada bunganya tiap bulan gitu kan, dihitung. Nah, jadi ngembaliinnya nggak 100 juta, tapi lebih dari 100 juta. Nah, itulah kelebihan pengembalian pinjaman, itulah yang disebut dengan bunga. Gitu kan. Tapi ini sebetulnya tidak boleh ya, dalam syariat Islam itu mengenakan bunga seperti itu tuh tidak boleh ya, diharamkan. Hutang bunga muncul karena adanya perbedaan tanggal pembayaran dengan tanggal tutup buku perusahaan, sehingga memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, jadi hutang bunga itu timbul ketika adanya perbedaan tanggal bayar sama tanggal tutup buku. Jadi bukan karena pinjamannya udah dibalikin, bunganya belum dibalikin gitu, bukan seperti itu ya. Logikanya adalah misalnya ini perusahaan itu
Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya di sini adalah 31 Desember, akhir Januari, akhir Februari, akhir Maret, November, Oktober, September. Maaf ya, gambarnya agak menceng-menceng. Mudah-mudahan bisa dipahami. Misalkan di sini September, Oktober, misalnya seseorang itu pinjam uang di bulan September. Nah, nanti batas pembayarannya itu adalah sampai 31 Maret. Dia jatuh tempo pembayarannya harus dilunasi tanggal 31 Maret. Berserta dengan bunganya. Bunganya itu per tahun. Berarti kalau misalkan per tahun, ini jatuh tempo pinjamannya itu adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Berarti 7 bulan itu akan dikenakan bunga. Bunga sebesar 7 bulan ya. Nah, kalau misalkan di Desember itu kan akhir tutup buku perusahaan. Tutup buku perusahaan, pelunasan 31 Maret. Apakah bunga berjalan di 4 bulan terakhir periode yang ini ya, harus dicatat meskipun bunganya belum dibayarkan, harus dicatat karena sudah terjadi. Artinya sampai Desember sudah terjadi besarnya beban bunga. September, Oktober, November, Desember. Nanti dilakukan jumlah penyesuaian di bulan Desember. 4 bulan ini adalah bunga berjalan. Meskipun nanti dibayarkannya 31 Maret, tapi tetap harus dicatat. Nah, tapi dicatatnya itu nanti tidak beban bunga pada kas. Misalkan dicatatnya tidak beban bunga kas. Dicatatnya itu beban bunga kas. Tidak seperti itu. Kan ini. Tidak. Tetapi kan belum dibayar bunganya. Melainkan sudah terjadi maka diakui sebagai hutang bunga. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ya. Keterbatasan untuk menjelaskan ini agak sedikit sulit kalau secara online. Jadi saya maksimalkan lewat memakai cara seperti ini. Beban bunganya di debit, hutang bunganya di kredit. Nah, ini ketika jurnal penyesuaian. Jadi selama September sampai Desember gitu kan. Karena ini beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Dibayarnya nanti pada tanggal 31 Maret tahun depan. Nah, makanya ini masih ada kaitannya dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang menggunakan prinsip akrual basis, di mana beban sudah terjadi itu akan dicatat meskipun
uangnya ya, maksud dari pernyataan perbedaan tanggal pembayaran dengan tanggal tutup buku. Nah, selanjutnya juga hutang upah. Hutang upah atau wage payable itu adalah hutang jumlah upah yang terhutang kepada karyawan buruh atas manfaat yang telah diterima perusahaan melalui jasa-jasa buruh selama periode berjalan. Nah, kenapa hutang upah bisa timbul? Nah, hutang upah juga perlakuannya sama dengan hutang bunga, timbul akibat adanya perbedaan tanggal pembayaran dengan tanggal tutup buku perusahaan, sehingga memerlukan jurnal penyesuaian gitu. Ini pernah dibahas juga ya di jurnal penyesuaian. Jadi misalnya upah ini dibayarnya itu tiap hari Sabtu, tapi hari Sabtu itu jatuh pada tanggal 3 Januari. Karyawan bekerja Senin sampai Sabtu. Hari Sabtu jatuh pada tanggal 2 Januari. Gitu kan, tanggal 31 Desember dilakukan tutup buku, tapi karyawan kan udah bekerja sampai tanggal tutup buku perusahaan, sehingga total upah yang sudah terjadi itu harus dicatat ke dalam akun beban upah, dan di kreditnya ada hutang upah. Itu silahkan kalian buka lagi di mata kuliah pengantar akuntansi 1, karena tidak mungkin saya harus menjelaskan ulang dari pengantar 1 ya. Kemudian hutang pajak penghasilan atau penjualan. Jadi ini biasanya dipungut dari perusahaan gitu kan, pengusaha gitu. Jadi dari penjualan. Hutang pajak penghasilan atau penjualan merupakan hutang atas pajak yang dipungut dari pembeli ketika penjualan tersebut terjadi. Nah, biasanya nih kita membeli beli barang itu dikenakan pajak. Jadi perusahaan juga dia ketika dia mendapatkan penjualan barang, pajak itu apakah dibebankan ke pembeli atau enggak gitu kan. Jadi ketika ada penjualan, udah barang itu sudah termasuk di dalamnya pajak itu dipungut dari pembeli yang membeli barang itu, nantinya uang itu akan disetorkan ke pemerintah sebagai pajak dari hasil penjualan gitu. Nah, kewajiban jangka panjang yang sifatnya lancar. Apa maksudnya? Kewajiban jangka panjang, tapi sifatnya itu lancar. Kewajiban jangka panjang yang sifatnya lancar itu adalah sebagian dari kewajiban jangka panjang yang akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, contohnya gini, misalnya 30 September 2008 perusahaan itu menerbitkan surat hutang atau obligasi gitu. Jadi kan biasanya kalau perusahaan butuh modal, dia bisa menerbitkan saham, bisa juga menerbitkan surat hutang gitu. Nanti orang yang punya surat hutang itu berhak menerima bunga dan juga pengembalian uangnya gitu. Ya. Perusahaan menerbitkan surat hutang dengan nominal 50 juta. Surat hutang ini akan jatuh tempo secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun. Masing-masing 10 juta. Jadi jatuh temponya nggak langsung jeleb 5 tahun, tapi secara bertahap. 10 tahun 1 tahun pertama, 10 juta tahun pertama, 10 juta tahun ketiga, 10 juta tahun keempat, sampai 10 juta tahun kelima. Nah, terhitungnya dimulai dari 30 September 2009. Nah, makanya ketika nanti laporan keuangannya disiapkan nih, tanggal 31 Desember 2008,
maka 10 juta ini akan, yang 10 juta ini nanti akan dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Nah, sisanya yang 40 juta akan dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Jadi itu maksudnya dari kewajiban jangka panjang yang sifatnya lancar. Oke. Selanjutnya adalah akuntansi atas hutang wesel jangka pendek. Kita harus tahu dulu apa sih hutang wesel itu. Merupakan janji yang tertulis gitu dalam surat resmi yang dicatat sebagai hutang wesel. Jadi hutang piutang bisa piutang gitu kan, ada piutang wesel, ada piutang, ada hutang wesel gitu. Jadi hutangnya itu tertulis dalam sebuah wesel, dalam janji tertulis. Makanya dinamakan dengan hutang wesel. Wesel bayar ini memerlukan pembayaran bunga dan seringkali diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendanaan jangka pendek gitu. Jadi pembayarannya pun nanti ada bunganya gitu ya. Biasanya dipakai ketika perusahaan membutuhkan pembiayaan atau pendanaan untuk perusahaannya. Wesel diterbitkan oleh debitur ketika sejumlah uang dipinjam dari bank atau kreditur gitu kan. Misalkan kita butuh uang, kita pakai di atas surat wesel yang kita buat dengan kreditur, nah itu dinamakan dengan wesel. Wesel juga dapat diterbitkan untuk menggantikan sementara hutang usaha yang telah jatuh tempo gitu. Misalnya tadinya tidak ditulis secara resmi dalam surat perjanjian, ada hutang piutang tapi nggak tertulis secara resmi. Tapi ketika udah jatuh tempo, hutangnya itu belum bisa dilunasi. Akhirnya si debitur menerbitkanlah surat perjanjian bahwa dia akan melunasinya. Nah, barulah digantikan hutang usaha itu menjadi hutang wesel. Nah, di sini jenis wesel itu ada dua. Yang pertama adalah wesel bayar berbunga, dan yang kedua adalah wesel bayar yang didiskontokan. Jadi nanti pembayarannya pun ada yang dengan bunga dan juga ada yang didiskontokan. Yang pertama adalah wesel bayar berbunga. Beban bunga akan diakui atau dicatat pada akhir periode akuntansi atau pada saat wesel itu jatuh tempo. Beban bunga akan diakui atau dicatat pada akhir periode akuntansi atau pada saat wesel tersebut jatuh tempo. Gitu. Tadi kan udah dijelasin juga kalau beban belum dibayar tapi udah terjadi, kemudian akhir tutup buku 31 Desember harus dicatat, maka beban ya harus dicatat meskipun belum jatuh tempo. Beban bunga yang dicatat pada akhir periode akuntansi merupakan beban bunga berjalan. Nah, beban bunga berjalan artinya bunga ini masih ada, masih berjalan, tapi belum keluar uangnya. Nah, jadi beban bunga berjalan itu merupakan bunga yang nantinya masih harus dibayar. Terhitung dimulai saat wesel itu diterbitkan sampai dengan tanggal tutup buku perusahaan. Misalnya, di sini ada wesel umurnya 6 bulan, artinya hutangnya itu jatuh temponya 6 bulan. Diterbitkannya 1 September 2015. Jatuh temponya berarti akhir Februari tahun depan. Ya, 6 bulan kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari 2016. Berarti beban bunga yang udah terjadi sampai 31 Desember dari 1 September itu harus diakui dan dicatat saat tutup buku perusahaan. Seperti yang ilustrasi yang sudah saya buat di sini tadi ya. Kita coba dihapus dulu.
Contoh Wesel berumur 6 bulan diterbitkan 1 September 2015. Jatuh tempo akhir Februari 2016. Artinya Wesel ini jatuh temponya pembayarannya hanya 6 bulan gitu, harus dilunasi. Beban bunga dari 1 September sampai 31 Desember itu harus diakui dan dicatat saat tutup buku perusahaan. Nah, kalau digambarkan nanti seperti ini. Misalnya tadi jangka waktu Weselnya itu 1 September sampai akhir Februari. Nah, Februari di sini ini kan tadi 2015. Berarti kalau melewati 31 Desember ini sudah masuk ke periode 2016. Januari dan Februarinya itu 2016. Tetapi bunga itu nanti baru dibayarkan Februari 2016. Tapi tutup buku perusahaan itu terjadi 31 Desember. Ada bunga yang masih harus dibayar atau ada beban bunga yang sudah terjadi selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dari September sampai Desember. Nah, ini adalah 4 bulan ini beban bunga yang harus dicatat di bulan Desember dan diakui sebagai hutang bunga. Alhamdulillah. Kenapa hutang bunga? Karena beban bunganya baru akan dibayar di bulan Februari. Tapi tanggal 3 Desember beban bunganya udah terjadi meskipun belum dibayar. Akibatnya diakui sebagai hutang bunga. Gitu ya. Kita lanjutkan. Jika tanggal jatuh tempo dan tanggal penerbitan Wesel berada dalam satu periode akuntansi yang sama. Misalnya nih, kalau tanggal penerbitan Weselnya masih dalam satu periode akuntansi yang sama, maka akun bunga akan diakui sekaligus, yaitu pada saat Wesel tersebut jatuh tempo sebesar umur Wesel. Jadi kalau misalkan ternyata tidak melewati periode akuntansi, beban bunganya langsung diakui ketika jatuh tempo. Ini kan jatuh temponya lebih dari 2015. Oke. Ini masih banyak, lumayan materinya agak sedikit berat gitu ya. Jadi kalian harus betul-betul menyiapkan alat tulis dan membaca terlebih dahulu untuk materi kewajiban lancar ini karena memang lumayan rumit dan banyak ya dibandingkan akuntansi firma. Nah, ini saya akan bahas saja satu ilustrasi untuk video pertama gitu supaya nanti kalian bisa mempelajari terlebih dahulu PPT-nya. Tanggal 1 September 2010, perusahaan meminjam uang ke bank dengan menerbitkan Wesel bayar sebesar 100 juta, tingkat bunga 12% per tahun. Wesel bayar akan jatuh tempo dalam waktu 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Periode akuntansi perusahaan berakhir 31 Desember. Catatlah transaksi-transaksi yang diperlukan. Oke, kita catat. Yang pertama adalah tanggal 1 September perusahaan pinjam uang ke bank. Wesel bayarnya 100 juta. Tingkat bunga 12% per tahun. Nah, tingkat bunganya 12% tapi per tahun ya, ingat. Kita harus memperhatikan ini 12% ini adalah per tahun. Sedangkan Wesel bayarnya itu jatuh temponya dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi pembayaran hutangnya itu harus dilunasi 6 bulan aja gitu. Artinya bunga yang akan dibayar itu bunga selama 6 bulan ya. Kita tahu kalau 12% ini per tahun. Nah, berarti nanti harus dikalkulasikan bahwa bunga yang dibayar nggak 12%. Tapi yang 6 bulan. Nah, berapa persen tuh?